Wida. Waalaikumsalam Pak. Nah, gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Bu, ini ya, apa namanya? Saya kebetulan mendapat tugas melaksanakan supervisi pembelajaran kepada Bu Wida. Ya Allah Ibu ya, tanya-tanya sebentar. Nah, ini Bu, kira-kira ya Bu Wida itu menemukan permasalahan apa sih Bu di pembelajaran itu? Kalau di pembelajaran itu terkadang kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Jadi kan saya kan tidak bisa memaksakan kalau misalkan saya menggunakan metode tertentu nanti semua siswa itu akan mengalami pembelajaran dengan hasil yang sama karena mungkin kemampuan anaknya dasarnya memang berbeda. Terkadang anak juga ada anak yang lebih suka mereka pembelajarannya dengan cara seperti ini atau dengan cara yang lainnya. Gaya belajarnya juga berbeda. Jadi kalau misalkan saya harus melakukan pembelajaran mengikuti kemampuan dan gaya belajar anak, mungkin memang hasilnya akan lebih maksimal. Cuman kan terkadang kita sebagai guru itu untuk mempersiapkan pembelajaran yang seperti itu kan butuh waktu yang lebih lama. Cuman kadang kita tidak punya waktu ya, tapi seperti apa ya, terlalu lama gitu. Butuh waktu dan usaha yang lebih untuk mempersiapkan pembelajaran dengan kualitas yang baik, yang mana saya belum sepenuhnya bisa untuk memenuhi itu. Oke. Berdasarkan yang saya simak itu permasalahan video itu tentang kemampuan anak yang bergradasi ya Bu ya. Kemudian butuh waktu lama untuk bisa mempersiapkan gradasi ya semuanya. Kemudian gini Bu, itu kan permasalahannya beda. Bu Wida itu pengennya kita sharing saja, kita sharing nanti kegiatan yang perlu saya amati, yang perlu kita diskusikan itu apa aja itu ya, yang mendorong untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita sepakati aja Bu. Berarti dalam hal apa nih? Bu Wida kan pasti punya rencana kegiatan pembelajaran. Kemudian kita kan ini mau intinya ya mau bergerak bersama untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita butuh diskusi bersama. Nah, dan diskusinya itu kan nanti saya mengamati Bu Wida kira-kira dalam hal apa saja yang Bu Wida inginkan untuk berbagi dengan saya. Ya, berarti dari keseluruhan saya sih nggak apa-apa. Maksudnya dari awal pembelajaran di kelas nih ya berarti ya? Okay. Dari awal pembelajarannya misalkan persepsinya itu nanti harus bagaimana kalau misalkan saya mungkin ada kurangnya atau apa kan jenengan kan bisa memberikan info ke saya. Terus kemudian untuk proses pengelolaan kelas selama pembelajaran itu saya sebaiknya harus bagaimana, dan di akhirnya itu nanti juga harus ditutup pembelajaran dengan yang cara apa. Jadi secara keseluruhan lah. Jadi kan saya biar bisa dapat ilmu dari Fani gitu loh. Tidak dapat ilmu, sharing saja. Iya. Berarti ini untuk kegiatan yang diobservasi semua kegiatan pembelajaran ini kayaknya. Dari awal saja sampai akhir gitu. Jadi kan satu paket yang lengkap betul loh. Tapi kita diskusi saja. Saya juga belum begitu paham juga ya, berbagi yang mungkin Buddha ilmunya sudah lebih banyak daripada saya yang langsung kalau gitu. Kayaknya kok Bu Fani yang lebih tahu daripada saya. Oh masa gitu Bu? Saya merasa tersanjung. Kalau begini Bu, ini kan sebelum observasi ya Bu. Sebenarnya itu Bu Wida apa sih keinginan Bu Wida pada kegiatan praobservasi ini? Keinginan saya? Iya. Saya pengen itu kira-kira model apa sih yang efektif untuk siswa, kira-kira bentuk penilaian apa sih yang efektif untuk siswa, yang mana siswa itu nanti ya itu kan semua siswa itu dapat terakomodasi, proses pembelajarannya maksimal, dan siswa itu merasa bahwa pembelajaran yang mereka dapatkan itu menyenangkan dan bermakna. Kalau misalkan pembelajarannya tidak bermakna, mungkin bagi anak-anak di saat itu mereka paham, tapi setelah itu kan mereka kan lupa. Kalau pembelajaran yang tidak bermakna di hati mereka kan kayaknya seperti itu. Saya pengennya itu pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu membekas di hati dan pemikirannya mereka.
Oh, gitu. Jadi ini harapannya nanti bisa ketemu model pembelajaran, kemudian teknik penilaian sama ini apa namanya tadi tujuannya itu gitu yang mau dikembangkan pembelajaran yang bermakna gitu ya saat dengar. Kemudian bisa juga untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Jadi fokusnya ke ini Bu, pembelajaran diferensiasi. Ya. Kemudian rencana mengambil materi apa ya Bu? Kalau saya itu rencananya mengambil materi energi alternatif Itu di kelas berapa ya Bu? di materi fisika kelas 10. Oh, oke. Kurikulum merdeka ya Bu ya? Ya. Kemudian di materi energi alternatif ini tujuan pembelajarannya apa ya Bu yang mau dibidik? Kalau saya itu kebetulan sepemahaman saya nih, kurikulum merdeka itu kan tidak seperti kurikulum yang sebelumnya ya. Kurikulum merdeka itu kan lebih mengedepankan kepentingan anak. Jadi untuk pembelajaran ini di kurikulum merdeka ini saya itu anak-anak itu belajarnya tuh secara langsung. Jadi mereka terlibat aktif. Jadi rencana saya itu saya merencanakan pembelajaran anak-anak untuk membuat proyek. PJBL ya Bu ya? PJBL. Nah, yang mana proyeknya itu nanti berkaitan dengan energi alternatif. Energi alternatif. Terkadang kalau misalkan kita menjelaskan ke anak-anak energi alternatif itu seperti ini. Kalau tidak ada bukti nyatanya itu kan mereka kan susah. Nah, sebenarnya energi alternatif itu contohnya kalau penerapan di kehidupan sehari-hari itu adalah pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air. Intinya itu kita memanfaatkan energi yang mana energi ini ramah lingkungan dan bisa diperbaharui. Nah, cuma masalahnya di daerah kita itu kan daerah pasir. Pembangkit listrik yang terdekat itu adalah PLTU. Sedangkan PLTU itu kan dia menggunakan batu bara, dan batu bara itu dia tidak bisa diperbarui. Yang satu itu, yang kedua itu dia tidak ramah lingkungan karena dia menimbulkan polusi. Jadi kan saya tidak bisa mencontohkan anak-anak dari situ. Jadi bagaimana saya bisa menghadirkan pembangkit listrik ke kelas yang mana anak-anak itu nanti bisa mempelajari secara langsung tapi dalam ukuran yang lebih mini, jadi miniatur, replika. Jadi nanti anak-anak biar membuat sendirilah gitu. Ya itu persiapannya diantaranya itu ya Bu ya. Dan termasuk misalkan alatnya apa saja gitu. Terus nanti anak tinggal merangkai. Oh, berarti fokusnya adalah anaknya merangkai. Merangkai barang yang telah saya siapkan untuk menjadi miniatur. Replika atau miniatur. Kemudian menurut Ibu ini di pembelajaran Ibu ya. Ini kan kita bicaranya pra observasi nih Bu, berarti pada pembelajaran sebelumnya itu kemampuan anak sudah Ibu sebutkan ya tadi bergradasi ya Bu ya. Itu di semua semua materi atau hanya di materi tertentu saja ya Bu ya? Sebenarnya kalau fisika itu kan cenderung materinya agak susah gitu. Jadi memang ya kemampuan anak itu memang tidak semuanya sama kalau di fisika. Kita tidak bisa mengharapkan anak ini jadi bagus di fisika. Mungkin seperti Bu Fani itu kan matematika. Oh iya. Nah, kan tidak mungkin ya harus rumput. Mapel ekstra itu kan memang agak susah gitu. Kemudian gini Bu, karena kemampuan siswa itu bergradasi, rencana Ibu nih kalau ada siswa yang belum bisa itu rencananya Ibu mau langkah apa ya Ibu tempuh? Yang pertama kalau misalkan ini ya, cuman saya ini keterangan saya itu gini, saya kan ini akan membuat proyek, cuman proyeknya itu kan belum bisa beda-beda. Jadi tema proyeknya itu masih satu tema yang sama. Terus rencana saya kalau misalkan ada anak yang kurang bisa, paling tidak itu nanti ketika pembagian kelompok itu saya akan membuat bahwa kemampuan kelompok itu heterogen. Jadi ada anak yang mampu, ada yang kurang mampu. Nah, nanti anak yang mampu itu dia akan menjadi leader atau total sebaya lah bagi teman-teman yang kurang. Jadi kan terkadang itu anak-anak kalau tidak bisa tanya ke kita itu kan sungkan, tidak berani. Tapi kalau dia tanya ke temannya itu kan lebih memungkinkan daripada langsung ke kita. Jadi ini ya rencananya adalah kalau saya tangkap tadi membentuk kelompok yang heterogen sama nanti adanya tutor sebaya. Kemudian rencana penilaiannya gimana Bu? Kalau penilaiannya itu kan sebenarnya penilaian itu kan ada 3 ranah ya. Ada psikomotor, ada
psikomotor atau keterampilan, terus ada sikap atau afektif, terus ada penilaian pengetahuan. Nah, kalau penilaian pengetahuannya seperti biasa, mungkin kita memberikan soal ke anak-anak, terus anak mengerjakan. Sedangkan untuk penilaian sikapnya itu nanti rencananya saya akan mengambil penilaian sikap itu tidak terlalu banyak. Karena sebenarnya kalau sikap itu kan elemennya banyak. Yeah. Cuma kalau kita dalam sekali pembelajaran itu kita mengamati semuanya, itu kan agak kesusahan. Yeah. Jadi saya putuskan itu rencananya saya hanya akan mengambil 2 sikap yang akan saya amati. Yang pertama itu gotong royong. Ya kan gotong royong karena kebetulan itu anak-anak nanti kan bekerjanya itu kan secara berkelompok. Jadi kan nanti kan ketahuan oh ternyata anak ini tidak mau bekerja sama dengan temannya. Berarti kan sikap gotong royongnya agak kurang. Terus yang kedua itu mengenai sikapnya anak-anak dalam berpikir kritis. Jadi nanti dia tanya atau tidak, atau dia walaupun dia tidak tahu dia diam saja, atau dia misalkan dia rasa ingin tahunya dia itu kira-kira sampai atau tidak, atau dia itu walaupun tidak tahu cuek saja. Nanti saya 2 sikap yang ingin saya amati, yang pertama itu tadi gotong royong, yang kedua berpikir kritis. Itu untuk yang keterampilan. Terus itu maaf untuk yang sikap ya. Kalau untuk yang keterampilan itu nanti saya menggunakan penilaian modeling. Karena ini kan saya kebetulan kan menggunakan PJBL. Jadi kan kalau project itu kan memang dimulai dari awal. Misalkan dari persiapannya bagaimana, dari anak-anak ketika membuat projectnya seperti apa, terus ketika menguji cobanya itu berhasil atau tidak, terus ketika kemampuan mereka dalam mempresentasikan ke teman-temannya itu bagaimana. Bagus sekali ya Bu, ada 3 penilaian yang akan digunakan, pengetahuan, keterampilan, sama sikap ya tadi. Kemudian kira-kira kita bisa belajar bareng kapan ya Bu? Ini hari apa Ibu? Kira-kira bisa di energi alternatif Bu? Hari Rabu. Rabu ya? Rabu tanggal berapa ya Bu? Tanggal 1 Maret. Jam ke-3-4 kebetulan saya ada kelas di sekolah. Oh iya. Ya Bu, semoga nanti rencana-rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tadi, keheterogenan kemampuan siswa itu bisa terlaksana dengan baik dan masalahnya bisa teratasi. Terima kasih Bu Ida, nanti kita jumpa lagi hari Kamis ya tanggal 1 Maret. Rabu ya? Rabu 1 Maret. Siap, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasanya, marilah kita nyanyikan lagu nasional sebagai penghargaan kita kepada pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dan lagu nasional yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Garuda Nasional. Oke, silakan semuanya berdiri.
energi apa ini? Surya. Ada energi apa? Air. Ada apa lagi? Ada panas bumi, ada angin dan seterusnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Siapa? Apa kira-kira materinya hari ini? Energi alternatif. Energi alternatif. Ini hal baru ya bagi kalian, geng. Energi alternatif adalah energi yang kita kembangkan, energi yang kita manfaatkan sebagai pengganti sumber energi fosil. Dan energi yang kita kembangkan ini namanya adalah energi alternatif. Jadi pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, ini ada berapa tujuan pembelajarannya? Silakan dibacakan. Yang pertama, oke, yang kedua, siapa yang mau membacakan? Peserta didik dapat menjalankan yang menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, yang terakhir apa? Oke, terima kasih. Inilah adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, saatnya kita pembagian kelompok. Nah, ini karena jumlah siswanya adalah 36 siswa, kurang 1 siswa yang tidak masuk. Berarti saya bagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok, yang mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 6 siswa. Silakan kalian bagi kelompok sesuai dengan keinginan kalian, bagi secara heterogen. Jadi semuanya dapat bagian. Sudah terbentuk semua kelompoknya? Oke, pada pembelajaran hari ini, materi ini bisa kalian akses melalui barcode yang ada di sini. Dan ini Buida sertakan dalam LKPD yang akan kalian dapatkan nanti. Oke, ini saya bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Satu kelompok mendapatkan 1 LKPD. Untuk menambah semangat kita, siapa kita? Semuanya hadap ke depan. Silakan kalian perhatikan di sini. Ini ada sebuah gambar infografis. Jadi infografis ini bisa ambil secara langsung dari websitenya Kementerian ESDM atau Kementerian yang menangani sumber daya. Nah, di sini di gambar ini ada sebuah diagram. Nah, di diagram lingkaran ini menunjukkan penggunaan energi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kondisi ini menunjukkan penggunaan energi di negara kita. Dan kita tahu di sini bahwa yang paling besar ini dari diagram ini adalah yang warna hitam. Dan yang warna hitam ini menunjukkan apa? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah batu bara merupakan energi yang paling banyak kita gunakan di negara kita. Setelahnya di yang mana yang kedua apa ya? Minyak bumi. Setelah itu apa? Gas bumi. Adalah batu bara, minyak bumi, gas bumi itu adalah termasuk sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Dan sumber energi yang bisa
dan sebagian besar negara di dunia mengalami kelangkaan sumber energi fosil. Oleh karena itu diperlukan alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi kelangkaan itu, yaitu dengan mengembangkan energi alternatif. Karena kalian sudah mendapatkan LKPD, silakan kalian buka LKPD-nya pada halaman yang pertama. Di halaman yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran, setelah itu ada permasalahan, dan di halaman selanjutnya ada kegiatan. Jadi LKPD ini terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasi sumber-sumber energi alternatif. Nah, sumber-sumber energi alternatif itu apa saja? Di sini bisa kalian scan barcode yang ada di LKPD. Ini adalah LKPD kegiatan 1. Di LKPD ini ada barcode. Barcode ini kan menunjukkan tentang sumber-sumber energi alternatif. Nanti dengan kalian men-scan barcode yang ada di sini, kalian akan masuk ke YouTube ini. Silakan kalian coba. Itu salah satu atau mungkin yang lain bisa. Dari pengerjaan LKPD kegiatan 1, kalian telah mengetahui sumber-sumber energi alternatif. Nah, berdasarkan sumber-sumber energi alternatif yang telah kalian pelajari tadi, yang telah kalian ketahui tadi, coba kita masukkan ke daerah kita. Jadi daerah kita adalah daerah pesisir. Kita ini tinggal di lingkungan yang bukan dengan pantai atau pesisir. Nah, kira-kira apa yang melimpah, sumber energi apa yang melimpah dan bisa dikembangkan untuk energi alternatif? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Energi matahari, terus apa lagi? Angin, ada lagi yang lainnya? Air, terus apa lagi? Kalau misalkan di laut itu ada gelombang, namanya apa ya? Gelombang air laut atau pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut ini juga bisa digunakan sebagai energi alternatif. Jadi tadi pilihannya dua-duanya ya. Ada matahari, ada angin, ada pasang surut air laut. Nah, dari ketiga hal ini, kira-kira yang paling berpotensi untuk dikembangkan yang mana? Air. Kan tidak ada air, tapi kan pilihannya angin, matahari, dan pasang surut air laut ya. Pasang surutnya ya. Pasang surut air laut. Kira-kira yang berpotensi yang mana? Energi matahari. Selain energi matahari, kalau di laut ada anginnya enggak? Ada. Nah, jadi bisa juga ya. Ada energi matahari dan ada energi angin. Nah, untuk energi angin ini ternyata sudah kita buat pada pertemuan yang sebelumnya. Juga minta kalian untuk membuat miniatur kincir angin yang memanfaatkan energi dari angin untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini kita akan memanfaatkan energi matahari sebagai pembangkit listrik. Jadi miniatur pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Kegiatan pembuatan miniatur PLTS ini bisa kalian lihat pada LKPD kegiatan yang kedua. Di LKPD kegiatan yang kedua ini silakan kalian buka LKPD-nya. Yang pertama ada pembagian tugas. Jadi silakan kalian tentukan. Misalkan si A mengerjakan apa, si B apa. Jadi biar semua siswa yang ada di dalam kelompok kalian itu semuanya berperan dan aktif. Nah, di LKPD ada pertanyaan mendasar seputar proyek. Pertanyaan yang pertama adalah kelompok yang sama, Fareta, apa juga pertanyaan yang pertama? Nah, tadi sudah ya, ada angin, ada air, ada matahari, dan seterusnya. Terus tentukan sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan. Kelompok yang sini, jawabannya apa tadi? Matahari. Terus yang ketiga, bagaimana
dan bahan. Jadi alat bahannya itu bisa kalian lihat di situ ada berapa? Ada 3. Kelompok yang sini sebutkan alat dan bahannya apa saja. Yang pertama mini panel surya, terus apa lagi? Kabel, terus apa lagi yang sini? Lampu LED. Nah ini akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Jadi ini saya akan mengambil alat saya tunjukkan ke kalian bentuk 3 bahan ini seperti apa. Jadi anak-anak, inilah yang akan kita gunakan untuk pembuatan proyek ini. Jadi tadi Bu Lida sudah menyiapkan 3 alat. Yang pertama apa ini? Panel surya. Yang kedua apa? Kabel. Yang terakhir apa ini? Lampu LED. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk membuat proyek miniatur PLTS. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1, coba jelaskan nanti kira-kira rancangan desainmu seperti apa. Nah, ini adalah produk dari kelompok 1 di pertemuan yang sebelumnya, yaitu miniatur kincir angin. Nah, hari ini kita akan memasang panel surya pada produk yang kemarin ini. Jadi nanti akan lengkap. Di sini ada kincir angin yang memanfaatkan angin dan ada panel surya yang memanfaatkan matahari. Nanti kira-kira panel suryanya mau ditaruh di mana? Bagian atasnya ya. Terus nanti kalau pengen menunjukkan ini menghasilkan energi listrik harus dipasang apa? Nah, dipasang lampu. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Coba ceritakan rancangan desainmu. Ini desain apa dulu? Ini adalah desain rumah-rumahan yang telah kalian buat pada minggu yang kemarin pada proyek miniatur kincir angin. Nah, hari ini kita akan meneruskan proyek kalian yang kemarin tapi dengan menerapkan tenaga matahari. Jadi nanti kita butuh alat yang namanya apa? Panel surya. Panel suryanya mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di bagian belakang atau bagian atapnya, atap dari rumah yang telah kalian buat. Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini produk apa ya? Coba ceritakan dulu. Ini adalah produk miniatur kincir angin yang kalian buat pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membuat miniatur PLTS. Berarti kira-kira nanti PLTS itu dia memanfaatkan energi apa? Energi matahari. Biar jadi listrik harus dipasang apa? Panel surya. Panel surya. Nah, kira-kira panel suryanya kalian tempatkan di mana? Di bagian atap rumah-rumahan yang telah kalian buat. Terus untuk menunjukkan adanya perubahan energi cahaya menjadi listrik, indikatornya kalian pasang apa? Pasang lampu ya. Berarti dari panel surya nanti dikasih ke lampu. Kalau lampunya menyala berarti ada energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, coba jelaskan rancangan desain kalian dari kelompok berapa ini? Kelompok 5. Coba dijelaskan rancangan desainmu nanti seperti apa? Ini seperti yang sudah kita kemarin, membuat kincir angin juga rumah ini biasa rumah. Oh ya, ini berarti proyeknya proyek yang kemarin ya? Proyek miniatur kincir angin tapi dilanjutkan ke proyek miniatur PLTS. Nah, berarti nanti ini rancangan desain kalian. Panel suryanya nanti ditaruh di mana? Kenapa di situ? Soalnya kalau ditaruh di sini kelihatan jelek banget diganggu gitu. Oh, karena ini atapnya sudah didesain seperti itu ya? Ini kecil buat kita kan nanti kayak alat proyektor gitu. Ada kayak ada seperti lomba ya? Jadi kami memutuskan buat menaruh ini atau papan reklame yang nantinya tempatnya juga bakal
Ada beberapa alat bahan yang telah saya siapkan. Yang pertama apa? Mini panel surya. Jadi ini adalah mini panel surya. Selanjutnya apa? Kabelnya, ini kabelnya ya. Terus setelah itu apa? Lampu LED, ini adalah lampu LED-nya. Nanti kalian pasangkan lampu LED-nya di sini. Terus kemudian kita cari sumber cahaya yang diarahkan menuju ke panel surya. Nah, di sini saya minta bantuan salah satu. Saya minta coba Farhan berdiri. Bawa HP Farhan. Bawa, silakan nyalakan flashnya. Coba kamu nyalakan di sini. Kamu arahkan ke sini. Apakah ini menyala? Menyala tidak? Menyala. Nah, bagaimana cara merangkainya? Cara merangkainya cukup sederhana dan mudah sekali. Nah, ini akan saya coba demonstrasikan bagaimana cara merangkainya. Pada ini panel surya ini dia dihubungkan ke kabel. Kemudian pada bagian ujung kabel ini silakan kalian kelupas. Setelah dikelupas sampai timbul atau sampai terlihat yang warnanya kuning. Yang warnanya kuning ini namanya apa? Dia tahu? Lembaga. Jadi kabel itu kalau dia dikelupas di bagian dalamnya ada yang warnanya kuning, namanya adalah lembaga. Nah, untuk melihat apakah ini bisa berfungsi apa tidak, silakan kalian hubungkan lampu LED yang telah kalian punya ini nanti ke sini. Jadi ini saya coba merangkai. Nah, kita lihat apakah nanti dia menyala atau tidak. Kalau misalkan dia tidak menyala, berarti ada kemungkinan dia terbalik. Bu, kenapa kok kebalik? Karena di sini pada dasarnya gini ya. Jadi listrik itu dia dibagi menjadi dua jenis. Ada listrik AC, ada listrik DC. Kalau listrik AC itu adalah listrik bolak-balik, yang mana untuk pemasangannya itu kalian tidak perlu memperhatikan dia plus atau minus. Sedangkan kalau listrik DC kita perlu memperhatikan plus minusnya. Nah, listrik yang dihasilkan dari panel surya itu adalah listrik DC. Jadi nanti kita perlu memperhatikan plus minusnya. Nah, ini kalau misalkan dia langsung menyala, ini masih saya tutupi ya, kalian bisa melihat ya. Nyala tapi kecil ya. Kenapa kecil? Karena cahayanya tidak begitu ada, tidak begitu banyak ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya ini? Diapakan ya kira-kira? Di center menggunakan apa? Menggunakan flash HP. Atau bisa nggak kalau misalkan kita menggunakan LCD? Nah, coba kita lihat. Terlihat nggak? Ya, warnanya apa? Merah. Kelompok 1. Yuk, kita semua itu. Oke, ini sudah dipasang panel suryanya. Nah, kalian pasang sebelah mana? Di bagian atapnya. Terus sudah dicoba atau belum? Hijau. Wah, ini lampunya warnanya apa ya? Hijau. Coba ini kan biar dia lebih terang. Nah, ini. Nah, ini kalau kalian arahkan cahaya ke panel surya, ternyata lampunya menjadi menyala. Kalau misalkan cahayanya dijauhkan bagaimana? Nyalanya apa yang terjadi? Nyalanya tidak redup atau semakin redup ya. Kalau misalkan semakin didekatkan apa yang terjadi? Nyala lampunya bagaimana? Semakin terang. Nah, berarti kalau intensitas cahaya yang kena ke panel surya ini semakin banyak, maka jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih banyak dan nyala lampu menjadi lebih terang. Tapi kalau HP-nya ini kamu jauhkan, maka kan intensitas yang kena ke sini kan hanya sedikit. Kalau yang kena ke sini hanya sedikit, maka jumlah energi listrik yang dihasilkan juga cuma sedikit. Maka nyala lampunya menjadi lebih redup. Oke, coba kelompok berapa ini? Kelompok 1 silahkan diuji coba dulu proyeknya. Lampunya nyala nggak? Coba didirikan.
Camilla Perhana, Bima Agung Satria, dan Ahmad Rehan. Nah, nama proyek kita kali ini adalah miniatur PLTS, dan konsep fisikanya adalah perubahan energi dan energi alternatif. Alat dan bahannya ialah mini panel surya, kabel, dan lampu LED, serta miniatur kincir angin yang sudah kita buat sebelumnya. Apakah Anda mengalami kendala atau kesulitan selama proses pembuatan produk miniatur PLTS? Tidak. Apakah produk miniatur PLTS dapat berfungsi dengan baik? Ya, nyala lampu dapat berfungsi dengan baik. Apakah produk miniatur PLTS dapat menghasilkan energi listrik? Ya, dapat. Apakah yang terjadi pada nyala lampu LED jika intensitas sumber cahaya ditingkatkan? Maka cahayanya akan lebih terang. Apakah ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari produk miniatur PLTS yang telah Anda buat? Menurut kami, ini jendela dan atapnya mungkin sedikit menyiram. Lalu, apakah produk miniatur PLTS berfungsi sesuai yang diharapkan? Iya. Jelaskan prinsip kerja miniatur PLTS. Ini panel surya, ketika dipaparkan dengan sinar cahaya, maka lampu ini akan mengeluarkan cahaya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nyala lampu pada produk miniatur PLTS. Adalah sinar cahayanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai miniatur PLTS. Oke, konsep fisika yang digunakan pada media kali ini adalah energi alternatif. Alat dan bahan yang digunakan, anggota yang ada pada kelompok kami bisa dilihat pada papan reklame ini, atau yang pertama Indorovicom, Dian Sakti, lalu Dani Farca Mazaya, lalu Fatma Fitria, Ismaratul Indah Jamilah, dan saya sendiri Cita Fane Anatomi. Oke, lalu alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah mini panel surya, lalu kabel, saya masukkan di sini, lalu lampu LED ada terpasang di sini, dan juga bahan-bahan penyokong lain seperti stik es krim. Di sini ada kardus juga, dan sudah sih itu aja. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, sebenarnya kami melanjutkan dari proyek kemarin, yaitu miniatur kincir angin. Jadi kami hanya menambahkan papan reklame dan sedikit konstruksi kabel-kabel dan yang tidak begitu rumit, sehingga kami dapat menghasilkan lampu berdasarkan panel surya. Oke, untuk uji coba kita bisa tes uji coba di sini ya. Oke, di sini bisa dilihat lampu yang ada pada sini menyinar terang, tidak seperti yang pada dahulu kan. Waktu kita berdiri di sini tidak seterang yang ini kan. Coba di ke bawah kan, apakah sedikit redup? Ya, terlihat redup, dan kalau di atas kan kelihatan. Coba kalau ditutupi pakai tangan cahayanya. Oke. Nah, terlihat redup, terang, redup, terang. Kira-kira dari semua kelompok manakah yang terbaik? Saya. Semua kelompok terbaik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kira-kira bagaimana rasanya? Kenapa menyenangkan? Bisa mengetahui. Iya, kalian bisa mendapatkan ilmu yang dan kalian tahu bahwa ternyata selama ini di tempat
pemahaman kalian dari ini? Apakah kalian sudah paham atau belum? Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan ke saya. Pastikan identitasnya sudah kalian isi, nama, nomor absen, kelas kalian juga. Ayo silakan dikumpulkan ke saya. Baca tulis mengerti banyak terima. Jawaban kalian sudah kalian kumpulkan ke saya. Jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan juga laporan proyeknya. Jadi kalian tadi sudah membuat proyek dan di dalam LKPD yang bagian terakhir itu ada panduan untuk membuat laporan. Kalian kerjakan itu, boleh dikerjakan di rumah. Setelah itu minggu depan kalian kumpulkan ke saya. Dan pada pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang biomasa yang selama ini belum pernah kalian ketahui. Saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita semua mengucapkan alhamdulillah bersama. Saya rasa cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lida, Iya, Bu Fani. gimana tadi perasaannya setelah melakukan rencana aksi? Ya, alhamdulillah sudah terselesaikan. Ya, walaupun mungkin dengan ada beberapa kendala. Oke. Tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran ini apa ya tadi? Untuk pembelajaran hari ini itu ada beberapa tujuan yang ingin saya capai. Oke. Yang pertama itu siswa itu dapat membuat proyek, Ya. yang mana proyek ini berkaitan dengan energi alternatif. Terus yang kedua, siswa itu dapat menguji coba proyek mereka, apakah proyeknya itu berhasil atau tidak. Terus setelah itu siswa mampu menjelaskan atau mempresentasikan proyek yang telah mereka buat pada teman-temannya. Iya. Itu kemarin targetnya kelihatannya membuat pembelajaran yang bermakna ya. Iya. Nah, itu kebermaknaannya dapat Ibu lihat di mana ya Bu Yani? Kalau ini ya, kebermaknaannya itu ketika akhir pembelajaran itu kan saya kan ada refleksi. Iya. Saya kan minta anak-anak untuk menyampaikan perasaannya mereka. Iya. Nah, ternyata ketika saya minta anak-anak untuk menyampaikan perasaannya itu, terus saya tanya kira-kira dari pembelajaran hari ini itu bagi mereka itu yang penting itu apanya, terus apa yang mereka dapatkan itu. Terus ternyata sebagian besar dari mereka itu merasa senang karena sebelumnya itu mereka itu tidak pernah ada gambaran. Oh, ternyata panel surya itu seperti ini. Nah, karena kebetulan proyeknya itu kan membuat miniatur panel surya. Bayangan anak-anak itu kan panel surya ini yang seperti apa toh? Iya. Nah, ketika saya berikan miniatur panel suryanya seperti itu, terus ada beberapa peralatannya, mereka merangkai dan panel suryanya itu didekatkan ke matahari, lampunya itu langsung menyala. Terus mereka itu kan merasa seperti, oh ternyata itu selama ini itu cahaya matahari itu bisa diubah atau dimanfaatkan seperti ini gitu loh. Dan mereka itu sebelumnya tidak pernah ada gambaran. Berarti kan ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Terus mereka juga menyusun sendiri ketika mereka merangkai, otomatis kan bagi mereka itu kan benar-benar apa ya, mereka melakukan sendiri gitu loh. Mereka menemukan sendiri apa yang sedang dipelajari. Bagi mereka itu kan lebih bermakna gitu. Daripada kalau misalkan hanya sekedar kita itu pembelajaran terus kita hanya ceramah atau apa gitu dengan menampilkan dengan membaca buku teks atau apa, itu kan bagi anak-anak kan kurang bermakna. Kalau seperti itu kan mereka, oh alatnya ini, mereka merangkai, terus ketika mereka menguji coba itu mereka berhasil, didekatkan ke matahari berhasil. Terus awalnya itu mereka selalu berpikir seperti ini, panel surya kalau dilihat dari judulnya itu kan panel surya. Surya itu kan matahari. Jadi mereka itu selalu menganggap bahwa panel surya itu hanya bisa menyala kalau dengan sinar matahari. Iya. Tapi ternyata itu mereka kan mencoba dengan flash HP.
ternyata juga bisa. Nah, berarti kan intinya panel surya itu tidak harus sinar matahari, intinya adalah cahaya, entah itu dari manapun, entah itu cahaya matahari, senter, atau apa. Cuman kalau kita membuat PLTS atau pembangkit listrik yang sesungguhnya, kan kita tidak mungkin ada flash HP dengan Iya. kekuatan yang sangat tinggi. Heeh. Memang cahaya terbesar itu kan didapatnya dari matahari. Cuman kemarin itu ketika mereka mencoba, Bu, kalau misalkan pakai flash HP bagaimana? Ternyata bisa. Tidak harus dari matahari. Dan ini benar-benar hal yang baru bagi mereka gitu. Jadi mereka ini ya beranggapan bahwa pembelajaran ini sangat bermakna ya Bu ya. Iya. Ada hal baru, pengalaman Iya. baru. Kemudian kemarin itu juga kita diskusi tentang kebutuhan siswa dan kemampuan siswa yang bergradasi ya Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu apakah itu sudah terselesaikan Bu tadi di pembelajarannya Ibu? Kalau kemampuan siswa yang bergradasi, karena kebetulan ini itu saya menggunakan tema yang sama. Kalau misalkan ada anak yang tidak bisa, mereka kan bisa tanya ke kelompoknya sendiri atau mungkin ke kelompok yang lainnya. Cuman ya itu kurang variatif karena tema satu kelas itu sama semuanya gitu. Terselesaikannya karena banyak anak yang menangani itu. Jadi kalau misalkan tidak bisa, dia bisa bertanya ke banyak teman gitu. Cuman kalau misalkan suatu saat nanti saya membuat project yang mana projectnya itu variatif, beda-beda, saya tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Karena kan nanti mereka sumber mereka untuk bertanya kan otomatis berkurang. Kalau satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berbeda. Cuman kan ya sebenarnya kalau berbeda itu malah semakin banyak ilmu yang didapatkan ya. Tapi kan kendalanya itu tadi. Nah, gini Bu, ngomong-ngomong untuk yang apa namanya proyek dengan tema yang berbeda itu ya. Atau gini dulu, kalau kita ngomong proyek dengan tema yang sama tetapi kelompoknya itu heterogen ya, itu kan bisa menurut Ibu tadi kan bisa membantu siswa yang kurang begitu dengan adanya tutor sebaya. Nah, selain dengan tutor sebaya, sebaya yang dilakukan Ibu itu apa aja Ibu untuk ini membangkitkan atau menumbuhkan, menyamakan lah intinya yang low bisa jadi agak naik gitu. Kalau saya sih Yang tadi, yang tadi ya. selain tutor Kalau yang sebaya, tadi itu itu saya apa? selama apa ya pembelajaran itu saya berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain ya. Ibaratnya saya memandu lah setiap kelompok. Ini ketika saya sampai di kelompok satu saya tanya mereka kendalanya apa, terus saya ke kelompok 2 dan seterusnya. Jadi mereka bisa tanya ke temannya sendiri atau tanya ke saya. ya itu sudah bagus sekali Bu. Ya itu berarti diferensiasi prosesnya Ibu memberikan penguatan dari satu kelompok ke kelompok lain. Kemudian ada perbedaan nggak Bu pemberian scaffoldingnya atau penguatannya, pemberian bantuannya dari kelompok satu ke kelompok yang lain? Ya mungkin kan anak-anak itu kan apa yang permasalahan yang dialami kan mungkin tidak selalu sama ya. Jadi saya sesuaikan saja dengan apa yang mereka butuhkan. Misalkan mereka yang bagian tidak tahunya di sebelah sini, atau mereka kurang paham dalam menyelesaikan proyeknya, atau dalam membuat kesimpulan, atau dalam menguji coba, itu ya nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Ya itu sudah bagus sekali Bu ya. Itu aja dengan proyek temanya satu sudah itu ya sebagus itu. Apalagi kalau proyeknya banyak tema. Iya. Menurut Ibu kalau proyeknya banyak tema itu apakah nanti Ibu mau coba atau gimana Bu yang proyek banyak tema ini? Ya mungkin saya coba, cuman masih dibatasi ya. Maksudnya tidak terlalu banyak tema dalam satu kelas, ya mungkin 2 aja atau 3 saja. Misalkan Misalkan temanya gimana? penentuan temanya itu saya bagi, misalkan gini, saya buat 2 tema. Ya. Yang pertama misalkan membuat miniatur panel surya. Oke. Yang kedua membuat miniatur kincir angin. Ya. Saya sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Terus nanti anak-anak itu biar milih, mereka ini lebih tertarik ke membuat kincir angin atau ke panel surya gitu. Jadi saya biar anak-anak itu menyuarakan keinginan mereka. Jadi kalau misalkan mereka pengennya ke kincir angin, berarti nanti mereka akan masuk dalam kelompok kincir angin gitu. Ya, cuman itu tadi saya batasi hanya 2 tema gitu aja. Karena kan kalau pembelajaran proyek itu kan harus menghasilkan suatu proyek yang mana proyek ini kalau di fisika itu sebetulnya kita butuh alat dan bahan.
kalau temanya terlalu beragam, otomatis kan penyediaan alat dan bahannya kan belum tentu ada Iya. ya. Jadi saya batasi 2 dulu, terus nanti anak-anak itu yang tertarik ke sini itu siapa saja, yang ke sini siapa saja, terus saya buat kelompoknya. Maksudnya buat kelompok gimana? Kan kalau misalkan gini, kebetulan kalau ada 2 tema, misalkan ya, yang satu tema Tema A, tema B lah. ya, tema A, tema B. Tema A 20 siswa. Kan Iya. tidak mungkin mereka dalam satu kelompok yang sama. Iya. Jadi kan saya harus membagi 20 siswa ini, mungkin satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa atau 6 siswa gitu. Terus tema yang satunya juga sama. Jadi tetap dibagi. Nah, ngomong-ngomong tadi Bu, misalkan yang di tema A 20 anak tuh, Ya. kan nggak mungkin satu kelompok itu Iya. kayak gitu. Mau dibedakan kelompok menjadi 4 sampai 5 orang. Cara Iya. pembagiannya gimana Bu? Kalau cara pembagiannya, nah ini ya, terkadang itu saya pembagiannya itu secara acak, menyesuaikan dengan kemampuannya anak-anak gitu. Saya harapkan itu satu kelompok itu harus ada siswa yang ibaratnya mampu dan kurang mampu. Jadi biar mereka itu heterogen dalam satu kelompok itu tadi. Artinya tidak random full gitu. Iya, tetap ada, ya, tetap ada ada ketentuannya lah ya. variasi lah. Oh, gitu, oke. Kira-kira nih Bu, untuk rencana ke depan, tadi pembelajaran kemana? Alhamdulillah sudah terlaksana. Iya. Kemudian yang kebutuhan pembelajaran berorientasi pada kebutuhan siswa juga. Cuma tadi menurut Bunda yang saya tangkap itu Bu, saya diferensiasi produknya hanya satu, Iya. belum ada begitu ya. Iya, belum ada baru satu tema itu. Kira-kira mau nyoba nggak Bu ini untuk yang diferensiasi produk? Ya mungkin untuk kedepannya saya cobalah. Begitu ya. Kira-kira kalau mau nyoba ini apa namanya diferensiasi produk, Bunda butuh apa saja yang harus dipersiapkan? Kan banyak Iya. kendala kan kok tadi itu. Iya ya, berarti ya dari alat bahannya harus menyesuaikan jumlah temanya. Terus nanti panduan LKPD-nya kan juga berbeda. Kalau proyeknya beda, otomatis LKPD-nya juga sedikit beda. Beda, ya. iya. Terus nanti penilaian di akhirnya kan juga beda. Jadi ya, Membutuhkan persiapan yang lebih Iya. ya. Terus kira-kira yang bisa membantu Bunda untuk tetap fokus itu loh Bu, ada nggak atau siapa atau apa? ya yang utama ya otomatis diri sendiri ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi sesuatu itu tidak semudah yang kita bayangkan, selain diri kita sendiri, siapa sih yang bisa membuat kita komitmen? Dan tentunya juga mungkin dengan saya tanya-tanya ke guru yang lain, kalau misalkan seperti ini bagaimana ya, mencari apa ya, mencari masukan lah. Jadi yang Kolaborasi utama ya, Bu, ya? yang pertama saya sendiri, yang kedua otomatis saya juga harus ya kolaborasi lah dengan guru yang lain. Kira-kira kekurangannya kalau misalkan saya merencanakan seperti ini, gimana kekurangannya, kira-kira waktunya cukup atau tidak, dan lain-lainnya. Itu kan perlu diskusi dengan yang lainnya. Nah, ini rencananya mau nyoba yang diferensiasi produk ini kapan Bu? Ya mungkin untuk kelas yang lainnya. Ini kan saya baru kelas 10B ya. Dan kebetulan itu mereka itu yang pertama. Jadi kan nanti mungkin di kelas 10 yang lainnya kan bisa saya cobain. Nanti kira-kira berhasil atau tidak kan belum tahu. Ya oke ya, berarti nanti insya Allah untuk kelas yang berikutnya tadi selain kelas 10B akan coba Ibu terapkan untuk yang diferensiasi Iya. produk. Semoga berhasil. Kemudian kira-kira kapan ya Bu kita bincang-bincang lagi untuk ini, kan mau nyoba tuh diferensiasi Iya. produk ya, kapan untuk kita bisa diskusi Kan lagi? ini kan hari apa ya, ini sudah minggu ini ya berarti ya. Iya. Berarti kemungkinan itu saya nyobanya kan minggu depan. Iya. Nah, nanti bisa langsung kita jumpa lagi atau mungkin di minggu Dua depannya. minggu lagi. Ya, nggak apa-apa. Satu minggu depan saya baru mencoba, terus mungkin minggu depannya lagi baru kita Ya, terima kasih Bu Ida, terima Iya. kasih telah mempercayai saya untuk bisa sharing-sharing. saya yang mendapatkan ilmu dari Bu Siapa, Fani. siapa tahu bisa bermanfaat untuk Bu Ida Amin. ke depannya. Terima kasih, sukses selalu.